Saya diberikan tema oleh Pastor Michael, The Rhythm of Grace. Katakan sama-sama, The Rhythm of Grace. One more time, one more time, one more time. The Rhythm of Grace. Nah, saudara mungkin nggak tahu apa itu rhythm. Saya kasih contoh apa itu rhythm. Make a rhythm please. Any rhythm. Ini rhythm apa ini? Rhythm apa ini? Rock biasa ya. Ya, saudara bisa dengar ini, terusin. Don't stop. Nah, ini adalah rhythm. Dengan rhythm ini, artinya ada satu struktur di mana nanti berikutnya semua pemusik yang lain harus masuk mengikuti rhythm ini. Nggak mungkin dia rhythmnya seperti ini, tapi main bassnya beda. Nggak mungkin, langsung nggak enak. Coba bikin main bass yang nggak sesuai dengan rhythm ini. Masih sama dikit lah, masih yang benar-benar beda banget. Yang beda aja. Kasih ritme yang beda. Gitar. Keyboard. Ini jago banget main keyboardnya, coba. Tapi beda banget. Where would I be? Udah pada gak enak nih. Saxophone. Kira-kira kalau dibayar berapa kalau ritme kayak ini? Oke, stop. Balik ke ritme yang pertama. Oke. Kalau begini kita bisa clap nggak? Hah? Bisa clap dong, 2 and 4. Here we go, 1, 2, 3, clap. 1, 2, 3, 4, 1. And din pada bass. Gitar masuk. Semua harus ikut ritmenya dia, bener nggak? Dan ini pemain keyboard, masuk keyboard. Saudara mau denger dia solo? Solo. Jazz biasa, coba kita bikin dangdut. Kalau mereka hebat, mereka harusnya bisa ya. Ini lagu kesukaannya Pastor Michael ini bisa ini. Mungkin mau goyang, mungkin Pastor Mike. Asik. Ayo berdiri semuanya, berdiri. Ayo berdiri dong. Coba kita naringan ritme ini. Ayo. Hey. Oke, drop it. Thank you. Ketahuan banget bukan pemain dangdut ya. Keroncong bisa nggak keroncong? Hah? Kelihatan banget tuh bukan pemain keroncong. Kelihatan banget bukan pemain keroncong. Oke, thank you guys. Silakan duduk semuanya. Nah, teman-teman, that's the rhythm of grace. Saya beritahu pada saudara, ritmenya Tuhan, thank you. Ritmenya Tuhan, artinya begini, ritme adalah satu structure, satu pola yang berulang-ulang. Saya ulang ya. Ritme adalah satu struktur dalam dunia musik, satu pola yang berulang-ulang dan terus-menerus. Bisa mengerti ini teman-teman? Nah, Alkitab bilang, Pastor Michael berikan tema Rhythm of Grace. Artinya, dalam Tuhan itu punya satu pola, punya satu pattern, punya satu struktur yang dia ulang-ulang terus, yang dia berulang-ulang terus, yang gak berhenti-berhenti. Kalau saudara pikir Tuhan itu sesuatu atau ini, dia itu selalu bekerja, dia selalu memainkan musiknya atau dia selalu bekerja dalam ritme tadi. Dan ritme yang Tuhan mainkan tadi adalah kasih karunia. Nah,
Saudara mau mencoba merubah itu akan sulit. Karena itu sudah ritmenya, itu sudah polanya Tuhan. Saudara minta Tuhan hukum dia, gak bisa. Karena yang Tuhan lakukan adalah rhythm of grace. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dan bahkan sampai selama-lamanya, itu ada satu kasih karunia yang terus berlanjut. Makanya ayat yang terkenal dibilang, for the Lord is good and his mercy endureth forever. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita mau masuk dalam dunianya Tuhan, kita mesti masuk ke dalam apa? Rhythm of grace tadi. Makanya nggak bisa, saudara nggak mau mengampuni, nggak bisa masuk ke ritmenya Tuhan. Saudara bilang, aku mau tetap jadi orang yang membenci orang. Nggak bisa masuk ke ritmenya Tuhan. Saudara mau marah-marah, nggak bisa masuk ke ritmenya Tuhan. Karena ritmenya Tuhan adalah rhythm of grace. Apa itu grace? Grace adalah kasih karunia. Kasih itu satu hal, tapi kasih karunia itu berbeda. Misalnya saudara nolong orang, saudara kasih dia duit misalnya, 500 rupiah. Itu saudara mengasihi dia, oke. Dia berjudi dengan uang itu, dia balik lagi. Saudara masih mengasihi, saudara kasih dia uang lagi. Dia berjudi lagi, dia balik lagi sama saudara. Saudara ini lagi. Saudara bisa sampai satu titik di mana saudara akan apa? Udahlah, enggak lagi-lagi deh. Gua dibodoh-bodohin. Lalu saudara pikir, stop, kasih gua udah enggak lagi. Kita sih mengasihi, tapi jangan dipermainkan. Nah, Tuhan enggak berhenti dikasih. Dia punya yang namanya kasih karunia. Amin, saudaraku. Jadi saudara pikir, saya udah hancur nih. Tuhan bilang enggak, ada kasih, ada karunia. Nah, banyak orang Kristen terbelenggu dalam ini. Mereka nggak bisa menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena gereja mengajarkan apa? Oh, lu nggak bertobat lu, selesai lu. Selalu ke situ lagi. Tapi kasih karunia itu akan berlanjut seperti ritme tadi. Sampai di sini bisa mengerti nggak? Ini masih pembukaan, saudara ya. Nah, saudara mesti tahu satu hal. Saya kasih pembukaan yang lain lagi. Saudara baca Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dua hal yang sangat berbeda. Bedanya tipis tapi sangat berbeda. Kalau saudara nggak tahu perbedaannya, Anda nggak bisa memainkan hidup yang benar. Di Perjanjian Lama, Tuhan itu tidak ada di dalam kita. Di Perjanjian Lama, Tuhan itu di luar kita. Makanya kalau saudara dengar doa-doa berkat, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia hadapin wajahnya ke kamu. Dia nggak ada di dalam kita. Dan memberi kamu apa? Kasih karunia. Kasih karunia enggak di dalam kita, dia mesti memberi. Enggak semua orang bisa ketemu Tuhan di Perjanjian Lama. Betul saudara? Tuhan datang baru orang bisa bertemu dengan dia. Enggak semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu di luar. Lihat tiang awan, lihat tiang api, Musa angkat tongkat, Tuhan bekerja. Hari ini kok Tuhan enggak bikin gitu-gitu lagi? Makanya jadi orang Kristen di Perjanjian Baru jangan cari Perjanjian Lama. Di Iran kemarin awannya kayak Yesus loh, bohong semua itu. Itu bikinan AI saudara ya. Tapi mirip Yesus loh. Di California juga warna merah. Jangan ikut yang gitu-gitu saudara. Tuhan itu enggak di luar, dia udah di dalam kita. Di Perjanjian Baru Tuhan itu ada di dalam kita. Nah, gereja selalu mengeluarkan Tuhan dari dalam kita itu tadi. Ini saya kasih tahu bagaimana caranya. Nah, saudara kalau nggak mengerti ini, Tuhan yang di luar sama Tuhan di dalam, saudara waktu berdoa, saudara akan sulit sekali. Karena saudara akan berdoa mencari hadirat Tuhan. Benar nggak? Yuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sudah masuk di dalam saudara. Yuk kita mencari visi Tuhan. Visi Tuhan nggak di luar sono, di dalam saudara. Apalagi ada gereja-gereja yang sibuk ngundang pendeta-pendeta luar negeri. Dia pikir Tuhan di luar negeri, Tuhan bawa berita dari luar negeri. Tuhan di dalam saudara. Saudara gak butuh luar untuk masuk ke dalam. Tuhan di dalam mesti kita keluarin saudara. Amin. Saudara mau cari ilham lagu, gak usah buka TikTok lah. Mau cari ilham buka Instagram lah. Mau cari ayat buka Instagram. Aku diberkati banget. Enggak, waktu engkau masuk ke dalam, engkau akan lebih diberkati. Semua yang saudara butuhkan, Tuhan sudah masukkan di dalam saudara. Makanya dia bilang, aku berikan Roh Kudus. Coba Karen, ini Karen ya. Saya tiba-tiba bikin satu ayat. Yohanes 16
ayat 15 kalau saya nggak salah. Kalau salah ya nanti cari ya sendiri. Yohanes 16 ayat 15. Bisa Karen? Sorry nggak ada di catatan. Wih hebat loh Karen. Tepuk tangan buat Karen. Hebat loh. Thank you. Kita bisa sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini Yesus bilang sama murid-muridnya, segala sesuatu, katakan segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, sebab itu aku berkata, iya ini Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitakan kepadamu, kepada saudara, apa yang dia terimanya daripada siapa? Daripada Yesus. Bayangin, jadi gini, segala sesuatu yang Bapa di surga punya, nggak perlu diminta lagi. Tuhan Bapa di surga sudah kasih kepada Yesus. Jadi Yesus punya nggak? Punya. Benar nggak? Jadi untuk saudara terima Yesus, saudara sudah memiliki segala-galanya. Amin saudaraku. Lalu dia bilang gini, tapi Yesus gak berikan kepada kita. Tapi dia bilang gini, nanti Roh Kudus akan memberitahukan kepada Ale semua. Apa yang lu butuh Roh Kudus akan beritahu. Karena apa? Karena semua yang aku punya, yang Bapa punya, udah aku punya. Makanya gak perlu cari janji-janji Tuhan lagi. Semua yang dia punya janji buat saudara semua. Bisa mengerti ini teman-teman. Karen, Yohanes 3 ayat 34 kalau saya nggak salah. Yohanes 3 ayat 34. Thank you Karen. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada batasan dalam Roh Kudus? Yang batasin siapa berarti? Kita. Firman Tuhan bilang begini, Yesus bilang, Roh Kudus diberikan kepada kita, itu gak ada batasan saudara. Kalau Roh Kudus aja diberikan kepada kita gak ada batasan, apalagi yang terbatas. Yang membatasi saudara cuma saudara sendiri, atau denominasi di mana saudara sedang bertumbuh. Dan di Freedom Church, there's no limit. Kita sudah putuskan semua limit-limit itu. Sudah bisa mengerti ini? Jangan limit Tuhan, please. For God's sake, jangan sampai membatasi. Tuhan bisa enggak? Tuhan bisa. Tuhan mampu enggak? Tuhan mampu. Tuhan mau enggak? Tuhan mau. Rhythm of grace. Amin saudaraku. Ulang saya lagi. Perjanjian lama sama perjanjian baru. Kakak-kakak. Perjanjian lama Tuhan di luar. Bisa mengerti ini teman-teman. Hanya Musa yang mesti naik gunung. Saudara enggak bisa naik gunung Sinai. Hanya Musa yang punya tongkat. Saudara gak pernah bisa punya tongkat. Di perjanjian baru, Tuhannya di dalam kita sayang. Mazmur itu ada di dalam saudara. Kebaikan Tuhan ada di dalam saudara. Pengampunan ada di dalam saudara. Bahkan ada satu buku yang bilang ini, secepat saudara bernafas, secepat itulah Tuhan mengampuni saudara. Coba bernafas. Tuhan sudah mengampuni saudara. Karena Tuhan lebih senang saudara diampuni daripada saudara terkekang dalam punishment. Ritme dia apa namanya? Grace, kasih karunia. Siap masuk firman Tuhan pada pagi hari ini? Karen, munculkan ayatnya. Thank you Karen. Ada satu cerita saudara di sini dari firman Tuhan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saudara perhatiin baik-baik satu cerita, pasti semua udah pernah baca ayat ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Next. Klik next-nya Kak. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, ini yang mendekati Yesus siapa? Marta. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Solo ministry. Suruhlah dia membantu aku.
Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Katakan sama-sama, Marta, Marta. Mungkin, Marta, Marta. Bukan gitu ya. Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Benar enggak? Makanya orang yang banyak melayani, semua dilayani, lu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada satu cerita di sini, Alkitab bilang Yesus ke sebuah kampung. Di kampung itu ada keluarga yang menyambut Yesus dan murid-muridnya. Main ke rumah saya. Dan di kampung itu ada dua saudari yang ciciknya namanya Marta, adiknya namanya Maria. Ini Watimena kayaknya ini ya. Maria Watimena. Adiknya berarti, ciciknya berarti Marta Watimena. Apa yang terjadi? The Watimena family ini, mereka menyambut Yesus di rumahnya. Lalu Alkitab bilang, ini yang terjadi. Maria langsung cari posisi, benar gak? Showman-nya tuh Yesus. Dia gak cari duduk dekat Thomas, dia gak cari duduk dekat Otes, dia gak cari duduk dekat Rangga, dia cari duduk dekat Yesus. Tahu banget the best seat dia. Mungkin kalau perlu war ticket dia cari, pokoknya geser. Gue mesti dekat kaki Yesus. Tempat yang terbaik. Jadi Maria dapat spot yang bagus. Dia bisa mendengarkan soundnya clear. Gak perlu digedein soundnya clear. Dia bisa mendengarkan nafas Yesus. Dia bisa mendengar, mungkin dia bisa mencium bau badannya Yesus. Mungkin kalau Yesus keringat jatuh kena ke Maria. Kalau Yesus ngomong kemudian ludahnya keluar, mungkin dong. Kenanya ke siapa? Ke Maria. Jadi Maria ambil posisi yang bagus. Si sit di kakinya Yesus. Tapi Alkitab bilang Maria sibuk melayani. Wah, sibuk melayani. Ini pelayanan luar biasa. Dia siapkan, dia ambil air buat cuci kaki, dia siapkan makanan, dia siapkan roti, makanan pembuka, anggurnya dia tuang-tuangin, dia sibuk, yang jatuh dia lap. Kemudian saking sibuk pelayanan, dia bilang ke Yesus, manipulasi mulai terjadi. Dia bilang ke Yesus, Tuhan biarin saya nih sibuk sendirian. Benar gak? Dia gak ngomong ke Maria, harusnya dia bilang ke Maria dong, Mar bantu Cici lah. Benar gak? Mar bantu aku dong. Dia ngomongnya ke Yesus, ini manipulasi banget. Dia bilang ke Yesus, Tuhan biarin saya melayani sendiri ya. Terus Tuhan bilang begini sama si Marta ini. Menurut saudara Tuhan harusnya negur Maria apa negur Marta? Hah? Harusnya negur Maria dong. Bantu dong. Gimana sih, udah diselamatin, udah diberkati, udah segala-galanya, udah dulu dekat kaki, gak tahu diri, melayani dong. Udah dapat kebaikan Tuhan, melayani dong. Udah diberkati, melayani dong. Kan begitu normalnya. Tapi justru, Yesus bilang ke Marta, Marta, Marta. Nah kalau Yesus sudah ngomong 2 kali, itu bahaya saudara. SP2. Kalau ibu sudah panggil, Yosua, wah udah. Saya punya teman, kalau istrinya telepon sekali masih bisa. Tapi kalau 2 kali, gue mesti pergi bos. Buru-buru. Jangan sampai Tuhan panggil saudara 2 kali. Amin. Rangga. Sibuk sekali kamu. Apa yang terjadi? Wah, Maria langsung, udah keringat dingin nih. Wah, gue kena, udah selesai, gue kena nih. Justru yang dipanggil malah Marta. Kamu khawatir, kamu menyibukkan diri dengan banyak hal. Maria, Yesus bilang, telah memilih bagian yang terbaik, yang gak bakal diambil daripadanya. Di akhir kebaktian ini saudara, pilih bagian yang terbaik yang gak bakal diambil dari saudara. Ada 3 tipe orang di sini saudara. Yang pertama, ada 2 berarti ya. Yang pertama namanya Marta. Saya gak tahu kekristenan saudara.
Yes, ada rhythm of grace. Tapi bagaimana saudara memainkannya? Jangan sampai salah memainkan rhythm of grace. Mungkin saudara pikir pelayanan is the rhythm of grace. Dan mungkin saudara jatuh di situ. Di mana aja banyak pelayanan, di situ banyak setan terjadi. Wih, kok ngomong gitu Kak? Nanti kita buktikan. Ada banyak data mengenai ininya. Sejak saya ngerti ini, saya pikir, ngapain gue cari pelayanan? Gue cari Tuhan. Saudara, saya encourage saudara cari Tuhan. Duduk dekat kaki Yesus. Alkitab bilang begini, perhatiin baik-baik. Marta, dia sibuk melayani. Persoalannya bukan di melayani bosku. Persoalannya di khawatir. Mana mungkin ada Yesus di rumah saudara, tapi saudara bisa khawatir at the same time. Gak mungkin ada Yesus di rumah saudara, tapi saudara menyibukkan diri dengan banyak hal. Bayangin loh, Yesus di rumah, saudara saja sibuk dengan Yesus. Saudara malah sibuk yang bikin yang lain. Yesus gak minta saudara sibuk. Kekristenan di Indonesia berhenti karena gereja sibuk. Kesibukan gereja membuat Tuhan tidak bisa bekerja. Kesibukan di gereja membuat Tuhan tidak bisa melawat. Rohani saudara berhenti begitu engkau mulai sibuk melayani. Sibuk melayani bukan Alkitab saudara. Aduh, tahan. Seatbelt boleh pasang. Tahan. Amin saudara? Udah mulai aminnya mulai nggak enak. Tadi amin. Dan banyak gereja seperti gereja Marta. Mereka sibuk. Gak ada waktu buat Tuhan lagi. Tahukah saudara? Rohanimu gak kemana-mana waktu saudara melayani. Rohanimu bertumbuh waktu saudara izinkan Tuhan melayani saudara. Banyak orang mereka melayani Tuhan. Maria memilih untuk Tuhan layani dia. Lu emang hebat bisa melayani Tuhan. Izinkan Tuhan melayani saudara. Tuhan Yesus bilang begini, kalau engkau tidak membiarkan aku melayani kamu, kamu tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Halo. Dan di Alkitab, saya baru temukan ternyata paling banyak itu Tuhan melayani kita. Orang yang dipakai Tuhan itu orang yang membiarkan Tuhan layani aku Tuhan. Aku perlu dilayani. Kita maunya melayani. Yesus bilang, makanya kamu banyak khawatir. Kalau orang dilayani Tuhan gak mungkin ada kekhawatiran. Ingat, di mana ada Yesus gak mungkin ada khawatir. Di mana ada Yesus seberat-beratnya keadaan gak mungkin ada ketakutan. Seberat-beratnya keadaan saudara, di situ ada Yesus di rumah saudara, nggak mungkin ada kesedihan. Karena kesedihan, ketakutan, stres, depresi, nggak bisa deket sama Yesus. Aku orang Kristen tapi stresnya banyak, nggak mungkin. Something is wrong. Aku udah ini. Belum, kamu belum membiarkan Yesus melayani kamu. Pagi hari ini stop. Mulai izinkan Yesus melayani saudara. Buka hati saudara. Bahkan saat ini pun Tuhan bisa melayani sewaktu saya sedang bicara sama saudara. Saudara pulang mesti berbeda. Kenapa? Karena Tuhan yang melayani Anda. Maria tahu ini betul. Maria, dia gak ambil kain sedikit pun. Dia gak siapkan makanan sedikit pun. Dia duduk. Dia biarkan Yesus melayani dia. Dia tahu betul. Dia kenal betul. Saudara, Tuhan dipermuliakan waktu saudara izinkan dia melayani saudara. Saya ulang sekali lagi. Tuhan dipermuliakan waktu saudara izinkan dia melayani saudara. Saudara gak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Coba saya mau tanya, berapa di sini yang mau tahu bagaimana caranya Tuhan melayani kita? Angkat tangan. Yang mau aja. Saudara pengen tahu betul-betul? Ini cara yang banyak orang gak tahu. Saudara gak bisa beli di mana-mana. Cara Tuhan melayani kita itu cuma satu saudara. Dan ini yang banyak orang susah lakukan. Ini masalah paling sulit dalam kekristenan. Ada yang bisa tebak apa itu? Bukan doa, bukan sihir. Ada yang bisa tahu kata itu? Waktu kita izinkan Tuhan melayani kita cuma satu. Ini yang banyak Kristen sudah beratus tahun di Indonesia gak jadi apa-apa. Kantong-kantong Kristen gak jadi apa-apa.
Saudara semua kita banyak berasal dari kantong-kantong Kristen, betul? Kalau saya bilang Ambon, Manado kan nggak enak kan, Kupang, Timur, semua nggak enak kan. Ya kantong-kantong Kristen aja dipakai perkataan. Nggak jadi apa-apa. Karena kita melakukan segala sesuatu, tapi yang Tuhan suruh itu yang kita nggak lakukan. Menyanyi bisa, main musik bisa, khotbah bisa. Bener nggak? Iya dong. Satu yang kita nggak bisa. Dan ini yang banyak orang miss, yaitu berdiam diri. Mujizat terjadi waktu setiap kali kita berdiam diri. Bahkan hari ini pun kalau saudara mengizinkan Tuhan berdiam diri, saudara berdiam diri, izinkan Tuhan menjamah saudara. Dimanapun engkau duduk saat ini, Tuhan sendiri akan menjamah saudara. Amin saudaraku. Coba kita buka di Lukas, Karen tolong. Lukas 17, ayatnya saya cari dulu ya. 21 kalau saya nggak salah. Lukas 17 ayat 21. Ya, dapat Karen? Wow, cepat banget Karen. Kita baca sama-sama ya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya apa? Kerajaan Allah ada di mana? Ini bahasa Indonesianya di antara kamu. Kalau Pak Sujono bahasa Inggrisnya apa? Within you, di dalam saudara. Bukan di antara. Kalau di antara nih kerajaan surga di antara, di tengah-tengah saudara. Tapi kalau within itu di mana? Di hati kita. Jadi Tuhan di mana? Dia di sana, dia di sini. Enggak, He is within you. Amin saudaraku. Saudara hanya perlu berdiam. Seperti Maria tadi, berdiam. Dia ada di dalam saudara. Saya perlu waktu lama untuk cari rahasia-rahasia hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Kok ini orang kalau khotbah bagus ya? Kok ini orang kalau kupas firman Tuhan hebat sekali ya? Kok ini orang kalau berdoa dahsyat sekali ya? Di Indonesia ada dua yang saya selalu perhatikan. Dua orang ini saudara, saya lihat kemampuan kedua-duanya ini hebat cuma karena satu hal. Mereka jago berdiam. Jago banget berdiam diri. Yang satu sambil jalan-jalan di pesawat dia diam ngoceh-ngoceh sendiri, dia sedang berdiam diri. Saya bilang pantesan ini orang dipakai Tuhan, dia jago berdiam diri saudara. Jangan jadi gereja yang sibuk, berdiam diri membawa pertumbuhan. Biarkan Tuhan yang memberi pertumbuhan, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan orang tercengang-cengang, wow, this freedom ada Tuhan. Sudah ditanya, kok bisa? Mereka berdiam diri, kerajaan Allah di within them. Saya mesti pinjam orang yang baru menikah untuk bisa melakukan ayat ini. Saya nggak tahu siapa yang baru menikah, tapi saya mesti pinjam orang yang baru menikah untuk ayat yang berikutnya ini. Saudara setuju? Saya nggak tahu nih, tapi ayat yang berikut ini mesti orang yang baru menikah yang bisa melakukan. Saya nggak tahu siapa, saya nggak tahu. Oh, saya nggak tahu siapa. Ini ayat bagus banget. Ini banyak membantu saya. Waktu saya udah mau habis loh. Main musik mungkin bisa kembali. Kidung Agung 1 ayat 3. Coba Kidung Agung 1 ayat 3. Ada yang baru menikah di sini? Yang mungkin baru beberapa hari begitu ada? Ada mungkin berapa hari, berapa jam mungkin? Ada? Coba ada yang baru ada mau bisa tolong mencoba untuk menolong kita mengerti ayat ini saudara? Hah? Ini ayat bagus banget loh, ini penting banget nih ayat. Coba yang baru menikah coba tolong mungkin bisa bangkit berdiri, mungkin berdiri. Ya. Coba semua mata ke sana, kamera semua ke sana. Ini rhythm of grace, rhythm of grace, rhythm of grace, rhythm of grace. Nah, kita kasih Kidung Agung 1 ayat 3. Kidung 1 ayat 3 bilang apa? Aduh, bahasa Inggris boleh enggak? Bahasa Inggris boleh enggak? Bahasa Inggris boleh nggak? Ini bagus ya, aja bagus, cuma bahasa Inggris lebih bagus kayaknya. Wes, dibilang begini, thine oils have a good fly fragrance. Thy name is as oil poured forth. Therefore do the virgins love thee. Bahasa Indonesia Karen? Bahasa Indonesia? Harum bau minyakmu. Saudara tahu? Kita nggak bisa cium
bau harum kalau kita banyak ngomong. Tuhan hanya bisa semakin kita dekat dengan Tuhan, bukan kata-kata lagi yang perlu. Tuhan mencium kita mencium Tuhan. Saudara gak bisa mencium dengan banyak ngomong, dengan banyak kata-kata. It's private. Yang pengantin baru waktu mencium seperti apa? Beta pengen belajar, beta pengen tahu. Hah? Saudara gak bisa mencium, bisa gak orang mencium dari jauh? Bukan. Masa udah nikah? Hani aku pergi dulu. Iya kan? Untuk mencium itu harus apa? Mendekat. Saudara mau dilayani Tuhan, saudara mesti mendekat sama Tuhan. Waktu sudah mendekat, gak usah banyak ngomong. Makanya Alkitab bilang kalau berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Dan dalam doamu itu gak usah banyak-banyak. Tuhan tahu apa yang kamu doakan sebelum kamu doakan. Tapi yang sulit adalah berdiam diri tadi, saudara. He is within you. Kerajaan surga itu di dalam saudara. Kasih karunia itu di dalam saudara. Segala roh yang tidak terbatas itu di dalam saudara. Melayani itu bagus. Tapi kalau melayani ada kekhawatiran, ada yang salah. Ada orang yang ketiga, bukan Maria, bukan Marta, namanya Yesus. Dia melayani, tapi dia dekat dengan Bapaknya. Dia mencium Bapaknya. Worship is not singing. Tuhan tidak dipermuliakan waktu kita singing haleluya. Waktu kita berdiam diri, dia dipermuliakan karena dia turun kepada saudara. I want to kiss you. I want you to kiss me. Maria dekat dengan Yesus. Kapan terakhir saudara ambil waktu, Tuhan, aku mau sama kamu. Di situ terjadi healing. Apa yang Tuhan punya kasih ke aku? Apa yang Tuhan siapkan buat aku mau terima Tuhan. Aku mau diam, aku mau mengalami Tuhan. Bahkan saat ini, mungkin persoalanmu banyak, persoalan saya juga banyak. Waktu kita berdiam diri, Alkitab mengatakan, di dalam Mazmur 46 ayat 11 saya bacakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara berdiam diri. Satu kali kokonya Maria meninggal. Udah 4 hari di rumah duka. Udah dikubur bahkan. Udah funeral. Untung belum dikremasi. Lalu Marta bilang, seandainya kamu ada, dia gak mungkin mati. Marta blame Yesus, kalau lu presence, kalau ada hadiratmu Tuhan, dia gak mati. Tapi Maria datang pada Yesus, dia berlari, dia cuma menangis. Yesus kenal Maria, saudara. Dia kenal Maria. Dia cuma menangis, dia gak banyak ngomong. Yesus langsung bilang, suruh Lazarus keluar. Keluarkan dia dari dalam kubur. Saya gak tahu ada banyak kematian dalam hidup kita. Mungkin itu kematian dalam keuangan, kematian dalam hubungan. Apapun itu, Tuhan masih bisa membangkitkan kematian dalam hidup saudara. Yang saudara perlu cuma apa? Jangan blame. Kalau kamu ada, gue gak mungkin seperti ini Tuhan. Tuhan, aku mau diam. Cium dia. Di dalam berdiam diri terletak kekuatan kita. No worry. Jangan sedih. Saya kasih satu tip. Ini yang terjadi saudara. Begitu ada distraksi, begitu ada pikiran negatif, ada yang namanya abandon. Artinya bukan berlimpah tapi abandon. Artinya alihkan aja itu. Orang bilang, wah udah gak mungkin udah stadium 4, alihkan itu. Tuhan di dalam saudara. Oh udah gak mungkin bangkit lagi.
Diamin aja. Gak usah ditengking, gak usah di ini. Biarin aja, cuekin aja. Tuhan di dalam kita. Dan Tuhan di dalam saudara is the rhythm of grace. Kasih karunia tetap ada dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Mulai mencium Tuhan. Biarkan kekristenanmu bertumbuh, bukan usaha sendiri. Biarkan Tuhan melayani saudara. Saya percaya pagi ini akan banyak terjadi mujizat di tengah-tengah kita. Amin. Ada banyak doa yang Tuhan akan jamah. Saudara mau dijamah Tuhan? Saudara boleh berdiri, saudara boleh duduk. Mungkin tutup mata lebih baik. Saya ambil beberapa waktu. Berdiri boleh, duduk boleh. Pemain musik juga boleh. Biar yang lain bisa dilayani dan pemain keyboard doang melayani kita. All you got to do is just be quiet. Gak perlu nyanyi, saudara diam aja. Gak perlu angkat tangan. Tuhan sudah tahu kebutuhan saudara. Tuhan sudah tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu kekhawatiranmu. Dia lebih dekat dari suara saya. Dia bahkan lebih dekat dari nafasmu. Secepat saudara narik nafas dan saudara hembuskan, demikian Tuhan mengampuni kita. Waktu ada pikiran mengganjal, biarkan pikiran itu pergi. Fokus ke hati saudara, fokus ke kasihnya. Mulai cium the fragrance of God. Ada bau yang harum, ada bau janji Tuhan dalam hidup kita. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Entah itu kesembuhan, entah itu apapun dalam hidupmu. Gak usah dipaksa. Tuhan Yesus tidak pernah paksa. Kalau saudara perlu mengampuni, biarkan itu terjadi dengan sendirinya. Grace is a rhythm. Kekhawatiranmu yang paling besar sekalipun, biarkan itu lewat. Diamlah, ketahuilah, aku ini Tuhan. Aku dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Aku tidak ada di mana-mana. Aku tidak ada di mana-mana. Aku ada di dalam kamu, within you. Biarlah kasih karunia dan kebenaran itu menjamah kita. Saudara bahkan gak usah perlu berdoa. Ada satu titik di mana bahasa roh berhenti. Titik di mana Roh Kudus menjamah kita. Ini baru beberapa menit. Terus fokus. Gereja bertumbuh waktu mereka berdiam diri. Seringkali habis lagu penyembahan orang bingung mau ngapain. Karena bingung mereka kasih khotbah. Berdiam diri. Waktu berdiam diri Tuhan melimpahkan kekuatannya buat saudara. Saudara mesti pulang dengan membawa berdiam diri ini. Be still, keheningan. Hari Senin sampai Sabtu akan banyak WA masuk. Akan banyak telepon masuk. Akan banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Ambil waktu untuk berdiam diri. It's very expensive. Tuhan senang waktu kita berdiam diri. Di situ dia bisa berbicara banyak. Datang pada Tuhan, ciumlah dia. Datang pada Tuhan, gak usah bawa persoalan saudara. Biar dia penuhi kita sekali lagi. Kata-kata worshipmu biasa buat Tuhan. Tapi waktu engkau berdiam diri, Tuhan melayani kita. Tuhan dipermuliakan waktu dia melayani kita. Ini yang iblis gak bisa ambil dari saudara. Pelayanannya Tuhan Yesus. Dia melayani kita waktu kita biarkan dia melayani kita. Kita berdiam diri. Terima kasih Tuhan. Jamah hati demi hati. Biar mereka boleh berdiam diri Tuhan. Bukan pada saat ini, setelah pulang nanti. Jemaatmu boleh belajar seperti Maria, seperti Yesus. Berdiam diri baru melayani Tuhan.
dalam pelayanan tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang menyusahkan banyak hal. Izinkan Tuhan melayani gereja ini. Tuhan, aku berdoa, layani gereja ini Tuhan. Layanilah Pastor Michael dan Pastor Lia. Layanilah keluarga Pastor Michael dan Pastor Lia. Tuhan, layanilah Pak Sujono, Ibu Phoebe dan keluarga. Tuhan melayani. Tuhan, kau layani Pak Yosua, Cik Shirley, mertuanya, Atta di Melbourne. Tuhan, kau melayani semua yang ada. Rangga. Tuhan, kau melayani semua yang duduk di baris pertama, baris kedua. Suami-suami, istri-istri. Kami mau berdiam Tuhan. Dan Engkau ambil alih. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami dilembutkan. Biar hati kami menerima segala janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Freedom Church, this 11:55, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.